Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Kami mengucap syukur pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau boleh kami menikmati hari ini dalam anugerah Tuhan. Sebelum kami melanjutkan aktivitas kami akan bersama membaca merenungkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang boleh memberkati kami, menegur kami, menguatkan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini dari Ester pasal 8 ayat 1 dan 2. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema keberanian mengolah hidup. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu juga Raja Ahasiweros mengaruniakan harta milik Haman, seteru orang Yahudi kepada Ester, sang ratu, dan Mordekai masuk menghadap raja, karena Ester telah memberitahukan apa pertalian Mordekai dengan dia. Maka raja mencabut cincin materai yang diambil daripada Haman, lalu diserahkan kepada Mordekai, dan Mordekai diangkat oleh Ester menjadi kuasa atas harta milik Haman. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, rasa takut itu adalah suatu hal yang normal dan manusiawi. Tetapi jangan sampai kita hidup di dalam ketakutan atau takut terus-terusan. Sebab rasa takut bisa menghentikan seseorang untuk berbuat banyak hal. Sebaliknya, keberanian bisa membantu seseorang mencapai hal-hal besar dan luar biasa. Dengan modal keberanianlah manusia dapat membebaskan diri dari rasa takut dan akhirnya dapat melangkah dan memunculkan tindakan yang inovatif serta kreatif. Harapan akan adanya perubahan kondisi dan kualitas hidup itulah yang membantu memunculkan sikap berani dalam diri manusia. Nats yang kita baca pada pagi hari ini mengisahkan Haman yang telah disulakan di tiang penyulaan yang ia siapkan bagi Mordekai sesuai dengan permintaan raja. Tidak dengan sendirinya menyelesaikan masalah atas keberadaan orang Yahudi. Walaupun demikian, dalam teks ini juga terlihat bahwa ada beberapa tindakan yang diambil raja yang amat menguntungkan orang Yahudi, seperti raja menganugerahkan semua harta milik Haman kepada Ester. Mungkin tindakan itu dilakukan sebagai kompensasi atas semua penderitaan dan kecemasan yang disebabkan oleh Haman. Sebab sudah menjadi aturan pada masa itu bahwa harta benda siapapun yang dieksekusi masuk ke dalam perbendaharaan raja. Dan raja yang juga sudah mengetahui pertalian antara Ester dan Mordekai menganugerahkan posisi Haman yang kosong kepadanya, sementara Ester memberinya kuasa atas harta milik Haman. Di sisi lain, bangsa Yahudi belum terhindar dari bahaya, mengingat bahwa dekret yang dikeluarkan seturut rancangan Haman sesuai dengan hukum orang Media dan Persia tidak bisa ditarik kembali. Setelah Mordekai diangkat sebagai pembesar tertinggi, Ester tetap menjadi juru bicara yang berani dan lantang dalam membela orang-orang Yahudi di hadapan raja. Ester pertama-tama meminta raja untuk membatalkan dekret Haman, tentu karena ia belum sadar betul akan rigiditas hukum kerajaan terhadap permintaan ini. Raja menyampaikan keberatan yang jelas. Ia pun memberi keleluasaan kepada Ester dan Mordekai untuk mengantisipasi dan membatalkan dampak dari dekret tersebut dengan memberikan mereka cincin materai raja yang memberikan kekuatan mengikat pada segala yang mereka tulis dan sebarkan. Ester dan Mordekai pada akhirnya menemukan cara untuk membatalkan dampak dari dekret rancangan Haman itu. Demikianlah rancangan jahat Haman tidak berbuah, bahkan berbalik menyerang dirinya sendiri. Pada akhirnya, bangsa Israel bisa diselamatkan berkat kegigihan Mordekai dan terutama keberanian dan kecerdasan Ester.
Saudara yang terkasih, kisah Ester secara jelas menunjukkan ia berani mengangkat perkara ketidakadilan yang dialami orang Yahudi ke hadapan raja. Sekalipun untuk itu ia harus mempertaruhkan nyawanya. Demikian juga dengan kita. Mari kita memiliki keberanian untuk menjadi alat di tangan Tuhan, untuk membela kebenaran dan berpihak kepada mereka yang mengalami ketidakadilan. Selanjutnya, jangan kita melupakan Tuhan dalam setiap peristiwa kehidupan kita, karena Dia adalah Allah yang setia, menyertai dan memberkati kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk satu bagian firman Tuhan pagi hari ini yang mengajarkan kami untuk memiliki keberanian seperti Ester, sekalipun mempertaruhkan nyawanya untuk membela ketidakadilan yang terjadi di hadapannya. Kami juga rindu Tuhan memakai kami sebagai alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kebenaran di tengah-tengah lingkungan di mana Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.